Baik, kembali di Healthy Corner bersama dengan TVMU, dan dua narasumber kita masih setia menemani kita untuk sharing ilmu, pengetahuan, pengalaman, dan pembelajaran bagi kita semua pemirsa TVMU dimanapun Anda berada. Kembali ke Bu Ama, jadi tadi media. Ya. Lalu kemudian perangkat media seperti apa sehingga kemudian bisa mengurangi, dan saya kira memang social distancing ini menjadi menarik ya, anjuran yang luar biasa. Ini gimana kemudian MDMC mensikapi membuat perangkat agar komunikasi, belajar tetap, kerelawanan tetap, menggait relawan tetap, tetapi berbasis media. Bagaimana Bu Ama? Ya, jadi kita menggunakan media-media yang ada itu baik yang free maupun yang berbayar. Ya, jadi itu ada di internet itu banyak ya, seperti Zoom, Havlink, Google Hangout, WhatsApp pun bisa dipakai misalnya ya. Jadi kita menggunakan media-media yang ada itu untuk memanfaatkan koordinasi ya. Kemudian juga menggunakan itu sebagai sarana rapat maupun mengedukasi relawan tadi. Bagaimana perintah-perintah juga disampaikan itu ya, dari pusat ke wilayah ke daerah, juga untuk koordinasi kegiatan itu kita lakukan. Dan di kelas-kelas yang lain pun misalnya program-program kita bisa menggunakan kuliah jarak jauh atau kuliah dengan online ya, karena itu bisa dilakukan. Iya, banyak sekali media yang bisa dipakai kok, yang free maupun yang berbayar. Dan sejauh ini cukup efektif untuk kemudian menjembatani komunikasi antara pusat sampai dengan daerah ya. Jadi awalnya memang tidak biasa ya, karena kita biasa rapat, Muhammadiyah disebut Muhammadiyah itu kalau rapat ya, kalau nggak rapat bukan Muhammadiyah. Jadi kebiasaan rapat ini kan memang sudah tertanam ya. Jadi untuk merubah datang ke rapat kemudian tiba-tiba harus stay online itu kan tidak mudah. Apalagi koneksi tidak di Indonesia kan tidak sama. Mungkin di kota lancar, di koneksi di daerah tidak lancar, sehingga komunikasi terputus-putus. Memang membiasakan yang pertama menjadi penting. Yang kedua memang dukungan IT ini menjadi sangat penting juga, karena tanpa IT yang bagus ya komunikasinya juga nggak lancar ya. Betul. Jadi ini penting, dan ini juga menjadi dorongan buat setiap relawan dan Muhammadiyah sendiri bagaimana meningkatkan pemahaman IT. Ini kesempatan bagus sebagai Muhammadiyah, organisasi yang terutama di era 4.0 ini ya. Eranya 4.0 ternyata belum dipakai ya, itu menggunakan ini sebetulnya sebagai uji test case juga. Bagaimana sejauh mana di era ini kemudian perangkat itu sudah digunakan. Ya, perangkat itu digunakan, perangkat itu berfungsi juga tadi untuk mengedukasi dan yang lain-lain itu semua sekarang terima informasi melalui WhatsApp karena nggak boleh ketemu misalnya ya. Jadi ini menjadi sarana sekaligus menjadi alat yang harus diketahui dan dipraktekkan. Nah, bagaimana kalau di rumah sakit ketika kemudian pasien harus diisolasi, sedangkan kemudian treatment dilakukan, komunikasi berjalan? Mekanisme komunikasi seperti apa ya kalau kemudian ini dilakukan di rumah sakit sehingga pasien masih bisa berkomunikasi, berkontak ke dunia luarnya gitu ya, atau di luar-luarnya gitu Bu Novi? Ya, kalau pasien dalam kasus ini ya pasien COVID kan kita memang perlakuannya sangat khusus ya dibandingkan pasien isolasi yang lainnya. Jadi memang tidak boleh tungguin keluarga, dan bahkan dia berkomunikasi dengan perawat juga melalui WA gitu. Jadi dia butuh apa, kan mungkin diberikan nomor kontak HP. Kita kan di Bangsal sudah ada HP ya, maksudnya masing-masing Bangsal di PKU kan sudah ada HP khusus jadi mungkin dikasih ke pasiennya. Jadi kalau pasien ada kebutuhan apa disampaikan lewat telepon, karena kan pasien juga diberikan alat komunikasi di dalam, karena kan dia rata-rata kalau misalkan pasien PDP kan mungkin tidak semua dengan kondisi jelek ya, jadi mungkin dia masih bisa beraktivitas seperti biasa. Jadi kemudian kalau dia ada kebutuhan apa yang memang ingin itu, dia silakan menghubungi keluarga, nanti keluarga juga lewat perawat saja. Jadi memang tidak boleh
langsung ya. Harus ada perantara ya. Karena tapi kan tetap diberikan akses ya. Jadi nanti kalau dia pengen dibawakan apa silakan kan bebas dari keluarga gitu. Tapi kalau pasien isolasi gini ditungguin nggak? Ada penunggunya? Enggak ya? Enggak boleh. Tidak boleh ya. Jadi benar-benar murni ya. Murni. Kontak komunikasi karena ini kita ada dewasa perantara. ya. Kalau dewasa, tapi kalau mungkin anak kan mungkin beda ya. Nah itu ya. Kalau anak berarti nanti ya, boleh kan mungkin, ya tapi kalau misalnya dia ditungguin oleh orang tua mungkin salah satu, tapi kan dia tetap di situ, tidak boleh keluar masuk juga. Itu ya. Tidak boleh keluar masuk juga karena kan dia hitungannya dia sudah kontak juga diawasi. Dia makan jadi ODP kan. Iya. Dia kalau karena sudah kontak gitu. Jadi tetap kalau apakah sudah ada dokter yang ODP? Di mana? Di rumah sakit. Kalau ODP ya ada, tapi kan tetap kita masih pengawasan ya. Kalau ODP kan pemantauan ya. Maksudnya kalau itu kan tetap ODP kan tidak harus dirawat kan, tidak memang dia hanya self isolation aja. Oke. Baik, jadi kalau kemudian kita harus berkunjung ke rumah sakit, tentu kita harus juga melakukan upaya perilaku hidup bersih dan sehat ya, Bu Novi. Kalau mau kita berkunjung ke rumah sakit, apa yang dilakukan? Kalau untuk saat ini ya kita memberikan edukasi pada pasien ataupun pengunjung untuk cuci tangan dulu terlebih dahulu sebelum memasuki area rumah sakit. Jadi di pintu-pintu masuk PKU Bantul kita sediakan hand sanitizer, kemudian juga ada pengukuran suhu. Jadi memang kita melibatkan di garda depan ada customer service sama Sapam. Jadi memang mereka khusus yang mengatur, bahkan mengatur antrian. Jadi jangan terlalu dekat. Jadi kalau misalnya di dalam sudah penuh, monggo nunggu di luar gitu. Jadi kan kalau luar kan mungkin kena sinar matahari ya, jadi tidak terlalu dalam ruang tertutup gitu. Oke, kita akan lihat bersama bagaimana kemudian Bu Novi kita mohon untuk mempraktekkan cuci tangan yang benar itu seperti apa. Ya, ini biar kemudian pemirsa TVMU bisa tahu bagaimana sih sebenarnya melakukan cuci tangan yang benar itu. Kita akan lihat bersama. Silakan Bu Novi dipraktekkan. Jadi kira-kira gimana nih melakukan cuci tangan yang benar? Jadi kalau untuk hand sanitizer ya kita mungkin cukup, kalau ini kan bisa 2 kali ya. Cukupnya gitu ya. Jadi ini kita melakukan 6 langkah ya. 1, 2, 3, 4. Langkah yang keempat. Ya. 5. Langkah yang kelima ya. 6. Sudah selesai? Sudah. Jadi ini sudah selesai melakukan cuci tangan. Oke. Jadi kira-kira ada 6 langkah untuk cuci tangan. Berapa waktunya kalau kemudian dengan alkohol dan kalau dengan air biasa misalnya dengan sabun? Kalau untuk alkohol kan sekitar 20 detik sampai 30 detik ya. Kalau misalnya untuk menggunakan sabun bisa lebih lama ya, 30 sampai 60 karena kan dia pakai media air. Jadi kan dibasahi air dulu pakai sabun, jadi dia waktunya lebih lama. Oke. Baik, Bu Ama. Saya minta kira-kira Bu Ama, kemudian dengan sumber daya Muhammadiyah, relawan Muhammadiyah tadi, MDMC dari Aceh sampai dengan Papua tadi itu. Kemudian ini baru awal. Dan kita tidak tahu, ya banyak prediksi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, mungkin 4 bulan lagi. Kalau MDMC sendiri kira-kira bagaimana kemudian mensikapi ketika ini baru awal dan masih punya banyak kemungkinan-kemungkinan di depan. Apa yang kemudian harus dilakukan oleh relawan MDMC ini? Ya, jadi kita harus menyiapkan strategi yang panjang ya, harus bernafas panjang, bukan strategi sesaat. Jadi kita mencoba mengarahkan tiap wilayah untuk membuat task force tadi ya, baik task force edukasi, task force untuk membantu masyarakat tadi menyemprot disinfektan di mana-mana dan sebagainya. Kemudian yang paling penting juga nanti menyiapkan apabila harus paham misalnya di komunitasnya harus membawa ODP atau harus mencatat kalau akan ada ODP misalnya melaporkannya kemana, mereka harus tahu sistem rujukan dan sebagainya. Jadi fase-fasenya berbeda. Kalau fase awal mungkin edukasi, fase kedua itu pembersihan lingkungan, fase ketiga mungkin membantu komunitas untuk memberi rujukan biar tahu, jangan sampai membantu tanpa peralatan sehingga malah jadi ODP juga lagi. Jadi korbannya lebih banyak. Jadi ini pengetahuan itu menjadi penting untuk dikembangkan supaya
tadi kesiapan itu bisa disiapkan mulai dari sekarang. Kalau kembali kepada sekian klaster di MDMC ada SAR, ada psikososial, ada ada medis, emergency education, kemudian. Kira-kira pesan Bu Ama untuk 4 klaster ini seperti apa? Bu Ama? Jadi semua klaster itu punya peran yang berbeda, tetapi saling mendukung, sehingga semua klaster itu perlu menyiapkan diri sesuai dengan bidangnya ya, sesuai dengan klasternya masing-masing. Misalnya klaster edukasi tidak berhenti, walaupun edukasi secara umum COVID sudah diketahui, tapi mengedukasi misalnya bagaimana kalau di sekitar komunitasnya ada yang sakit. Ya, jadi untuk klaster psikologi tadi dari stres yang ringan sampai stres yang berat maupun di bidang-bidang yang berbeda. Untuk SAR tadi masih tetap membantu mengidentifikasi, untuk tracing dan sebagainya masih dibutuhkan ya. Jadi ini semua tetap utamanya logistik, Bu. Logistik juga apabila terjadi self isolation kan nggak boleh keluar. Termasuk lockdown tadi. Ya, kalau seandainya sampai ke lockdown, misalnya ditutup semua aksesnya, ini butuh orang yang mendeliver makanan. Sudah sakit nggak boleh keluar. Nanti kalau nggak boleh makan juga kan tambah lemah kondisinya. Jadi harus ada orang yang bisa mendeliver food ya atau logistik bantuan makanan itu menjadi penting. Nah, karena itu kesiapan ini menjadi sangat penting ya. Semua klaster punya peran yang signifikan. Dr. Novi, kira-kira statement terakhir Dr. Novi terkait dengan manajemen rumah sakit sehingga kemudian menjadi pembelajaran yang baik untuk rumah sakit Muhammadiyah yang lain. Apa sebenarnya yang harus dilakukan rumah sakit Muhammadiyah untuk melakukan upaya penanganan COVID dengan baik? Ini baru awal, tentu masih panjang COVID-19 ini. Silakan Bu Novi. Kalau menurut pandangan saya kalau sekarang kan kita sudah mendeklarasikan diri untuk menjadi salah satu rumah sakit rujukan di Bantul. Jadi ya nanti harapannya kita sebagai rumah sakit Muhammadiyah kita bisa tidak hanya 1 atau 2 rumah sakit saja yang akan menjadi rumah sakit rujukan. Jadi nanti kita bisa punya jejaring sendiri. Kalau misalkan kita memang penuh ya. Jadi kalau rumah sakit pemerintah juga penuh ya, kita kan masih punya jejaring rumah sakit Muhammadiyah yang lain. Kenapa tidak dibuat jejaring untuk rumah sakit rujukan seperti ini? Dan atau mungkin dari Muhammadiyah sendiri bisa membuat suatu rumah sakit mungkin tempat yang memang bisa dipakai untuk menampung khusus PDP paling nggak ya. Kalau ODP kan mungkin self isolasi di rumah. Nah, kemungkinan nanti yang akan jadi lonjakan adalah pasien PDP. Memang ada PDP yang memang gejalanya tidak terlalu berat ya. Jadi dia memang hanya gejala yang ringan sampai sedang ya. Memang hanya butuh observasi. Terus karena mungkin dari segi komorbid dan usia harus dimonitor lebih ketat. Nah, itu mungkin akan menjadi lonjakan di pasien seperti itu. Jadi ya, mungkin itu yang perlu dipertimbangkan ketika kita mau mempersiapkan menjadi rumah sakit rujukan, karena akan ada penambahan lonjakan di pasien PDP sendiri. Itu saja sih. Baik, terima kasih Bu Ama, Dr. Novi, terima kasih atas kesediaannya untuk berbagi di program Healthy Corner TV-mu kali ini. Dan saya kira menjadi menarik catatan terakhir tadi itu bagaimana kemudian bahwa Muhammadiyah tentu harus lebih mempersiapkan diri kalau kemudian ini menjadi outbreak misalnya atau kemudian menjadi kasus yang menyebar ke seluruh Indonesia dan meningkat jumlahnya begitu. Pentingnya kemudian dihadirkan tempat-tempat khusus untuk menampung PDP. Dan saya kira tadi MDMC, seperti yang sampaikan Bu Ama, punya resource yang sangat besar dari Aceh sampai dengan Papua dengan sekian klaster yang tentu bisa diberdayakan sesuai dengan potensi, peran, dan kemampuannya masing-masing. Bu Ama, terima kasih kehadirannya di TV-mu. Bu Novi juga terima kasih kehadirannya di TV-mu. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di edisi berikutnya, tentu masih untuk Indonesia yang berkemajuan dan Muhammadiyah selalu akan memberi untuk negeri. Terima kasih pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, kita akan ketemu lagi di segmen dan edisi berikutnya. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.